Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Helvetia dari jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, angkatan tahun 2021. Berikut adalah ujian akhir semester Budaya Melayu Riau saya, di mana dosen pengampu saya yaitu Bapak Rezi Abdurrahman, STSIMAK. Di sini saya akan membahas mengenai seputar Melayu Riau, di mana materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada kerajaan kuno yang berada di Riau, yang kedua adat dan adab budaya Melayu, yang ketiga masyarakat hukum adat, yang keempat cara kehidupan dan sistem kepemimpinan masyarakat Melayu, yang kelima bahasa Melayu Riau, yang keenam kesenian Melayu di Riau, yang ketujuh tradisi lisan dan tradisi tulis Melayu Riau, yang kedelapan nilai asas ekonomi Melayu dan sistem ekonomi tapak lapan, dan yang terakhir ada ekonomi Melayu di era globalisasi dan etos kerja masyarakat Melayu. Baiklah, yang materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai kerajaan kuno Melayu. Di sini saya membahas 18 kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Kandis. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada tahun pertama sebelum Masehi, mendahului berdirinya Kerajaan Melayu atau Darmasraya di Sumatera Tengah. Dua tokoh yang sering disebut sebagai raja kerajaan ini adalah Patih dan Tumenggung. Maharaja Diraja, pendiri kerajaan ini, sesampainya di Bukit Bakau membangun sebuah istana yang megah yang dinamakan dengan Istana Damna. Putra Maharaja Diraja bernama Darmaswara dengan gelar Mangkuto Maharaja Diraja, dan gelar lainnya adalah Datuk Rajo Tunggal. Datuk Rajo Tunggal memiliki senjata kebesaran yaitu keris berhulu kepala burung Garuda yang sampai saat ini masih dipegang oleh Daniel gelar Datuk Mangkuto Maharajo Dirajo. Datuk Rajo Tunggal menikah dengan putri yang cantik jelita yang bernama Bunda Pertiwi. Bunda Pertiwi bersaudara dengan Bunda Darah Putih, Bunda Darah Putih yang tua dan Bunda Pertiwi yang bungsu. Setelah Maharaja Diraja wafat, Datuk Raja Tunggal menjadi raja di Kerajaan Kandis. Lanjut ke kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Koto Alang. Berdasarkan Tambo Kenegerian Koto Lubuk Jambi Gajah Tunggal, Kerajaan Koto Alang adalah pengembangan dari Kerajaan Kandis. Pada masa jayanya, Kerajaan Kandis banyak terjadi perebutan kekuasaan dari orang-orang yang merasa mampu. Mereka ingin merebut kekuasaan dan akhirnya memisahkan diri dari Kerajaan Kandis, kata Datuk Tomo. Maka berdirilah Kerajaan Koto Alang pada tahun kedua Masehi. Rajanya bergelar Aur Kuning. Ia mempunyai Patih dan Temenggung. Berdirinya Kerajaan Koto Alang, maka terjadilah perebutan kekuasaan antar kerajaan. Maka pada tahun ke-6 Masehi, Kerajaan Kandis menentang Kerajaan Koto Alang, dimenangkan Kerajaan Kandis. Raja Aur Kuning melarikan diri ke Jambi. Itulah asal-usul nama Sungai Salo yang berarti Raja Buka Selo, Buka Sila di Dusun Botuang. Lanjut ke Kerajaan Katangka. Menurut tradisi lisan yang berkembang dalam masyarakat, kata Katangka berasal dari nama sebuah pohon yang besar dan keramat. Katangka sebagai nama pohon keramat menimbulkan persepsi kepada kepercayaan animisme masih mewarnai alam pikiran masyarakat di Kabupaten Goa pada saat ini. Atas dasar itulah daerah ini lebih dikenal dengan panggilan Katangka sejak dari awal kerajaan Goa hingga kini. Penamaan Katangka berasal dari bahasa Makassar, Tangkasa, yang berarti kampung suci, sebagai situs di mana kerajaan Goa berada dianggap suci. Lanjut mengenai Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hyang Srijaya Nasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, kerajaan maritim ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Bala Putra Dewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Selain itu, kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang, seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Lanjut ke Kerajaan Sintong.
Kerajaan Sintong berada di hulu Sungai Sintong, kira-kira 1 kilometer dari muara Sungai Sintong, anak Sungai Rokan. Tidak banyak catatan tentang kerajaan ini. Selain catatan lisan, ada sebuah situs yang penting dari kerajaan ini, yaitu berupa candi yang pernah diteliti oleh tim arkeologi dari Dinas Butsenipar Provinsi Riau. Namun demikian, keberadaan candi tersebut sudah sangat rusak dan kemungkinan sulit dilakukan rekonstruksi. Menurut cerita lisan masyarakat setempat, situs itu merupakan tempat ibadah nenek moyang mereka, masyarakat Sintong, sebelum Islam masuk. Berubahnya keyakinan mereka dari agama lama diperoleh dari pengaruh mubalik, dan serbuan pasukan yang berasal dari Pasai dan Aru. Lanjut ke kerajaan berikutnya, yaitu Siarang-Arang. Kepenghuluan Siarang-Arang atau Siayang-Ang berada di pinggir Sungai Rokan berdekatan dengan kepenghuluan Labuhan Dagang. Pada masa lampau, Siarang-Arang diyakini sebagai sebuah kerajaan di bawah taklukan kerajaan Pekaitan. Lanjut ke kerajaan Kunto Darussalam. Kerajaan ini pernah memerintah dalam kurun waktu yang cukup lama di bumi Melayu Riau. Hal ini ditandai dengan masih ditemukannya sisa-sisa peninggalan kerajaan. Kerajaan ini merupakan satu dari 5 kerajaan yang berdiri di sepanjang aliran Sungai Rokan bagian hulu, yakni Kerajaan Rokan Patkoto, Kerajaan Rambah, Kerajaan Tambusai, dan Kerajaan Kepenuhan. Kelimanya dikenal dengan sebutan 5 Luha atau 5 negeri yang kini menjadi Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Lanjut, ada Istana Kerajaan Gunung Sahilan, merupakan salah satu situs cagar budaya yang berlokasi di Dusun Koto Dalam, Desa Sahilan, Darussalam. Bangunan istana ini merupakan salah satu peninggalan sejarah dari kejayaan masyarakat Kampar Kiri. Kerajaan Gunung Sahilan berdiri selama lebih kurang dari 300 tahun. Selama itu kerajaan diperintah oleh 9 orang raja atau sultan dan 1 orang putra mahkota. Bangunan istana yang ada di Gunung Sahilan tidak lagi ditempati oleh seorang raja beserta keluarganya. Kini istana itu dipergunakan sebagai tempat musyawarah adat atau pesta rakyat. Lanjut, ada Kerajaan Rambah, yaitu salah satu dari 5 kerajaan di Luha, Rokan Hulu, dengan ibu kota kerajaan yang pada awalnya berada di pinggir Sungai Rokan kanan, namun dipindahkan ke Pasir Pangarayan. Kerajaan mulai ada diperkirakan pada abad ke-16 Masehi yang sudah menganut agama Islam. Raja pertama mereka yang berasal dari Kerajaan Tambusai yang merupakan saudara dari Raja Tambusai. Kerajaan Rambah ini memakai sistem Raja 4 Selo, yaitu 3 anak raja, 1 anak raja-raja. Lanjut, kerajaan berikutnya ada Kerajaan Rokan Patkoto, yaitu kerajaan yang berada di sekitar Batang Rokan Kiri. Kerajaan Rokan Patkoto menguasai wilayah yang kini mencakup 3 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Kerajaan ini didirikan pada 1340 oleh Sultan Sri Alam dari Koto Banyu Tinggi. Selanjutnya ada Kerajaan Kepenuhan. Kerajaan ini berada di wilayah Rokan di Provinsi Riau. Berdirinya kerajaan ini tidak terlepas dari kontribusi Kerajaan Tambusai yang bernaung di bawah di Pertuan Tua yang memerintah di daerah Rokan. Untuk lebih memperjelas tentang berdirinya Kerajaan Kepenuhan, maka telah dilakukan pencarian data dan fakta yang diakui keabsahannya. Di samping data hasil pengkajian Tombo Adat Luha, Kepenuhan yang diselenggarakan pada tanggal 17-19 April 1999, kegiatan pengkajian tersebut merupakan forum tertinggi dalam adat Luha Kepenuhan. Selanjutnya ada Kerajaan Pelalawan, berasal dari kata dasar lalau yang berarti cadang. Disebutlah daerah Pelalawan atau daerah pencadangan, tempat yang pernah dicadangkan. Kerajaan ini merupakan sebuah negeri yang sebelumnya bernama Kerajaan Tanjung Negeri, di bawah pimpinan Maharaja Dinda II sebagai rajanya, tahun 1720 sampai 1750 Masehi, dan berdiri di bawah kekuasaan Sultan Johor sebagai yang di Pertuan Tinggi. Diawali sekitar tahun 1725 Masehi, Maharaja Dinda II memindahkan pusat kerajaan Tanjung Negeri dari Sungai Nilo ke hulu Sungai Rasau. Selanjutnya yang terakhir, ada Kerajaan Kuantan. Kerajaan dalam negara Kertagama oleh Empu Prapanca disebutkan daerah-daerah di Sumatera termasuk kekuasaan Majapahit. Di antaranya ada Kandis. Pusat kerajaan Kandis ini berlokasi di Hulu Batang, Kuantan. Diperkirakan di Padang Candi di lokasi
tersebut ditemukan puing-puing purbakala berupa puing candi di Dusun Boto. Selanjutnya ada Kerajaan Segati. Pada awalnya berada di ranah Tanjung Bungo, negeri Langgam sekarang. Kemudian pusat kerajaannya dipindahkan di ranah Gunung Setawar di hulu Sungai Segati oleh putra Tuk Jayasati yang bernama Tuk Jayatunggal. Kemudian Raja Segati pada waktu itu, Tuk Jayatunggal, membeli lada hitam tersebut dan menjualnya ke kota Macang, Pandak, Kuantan. Sejak saat itu, perdagangan lada antara Segati dan Kuantan menjadi ramai dan lancar. Lanjut ada Kerajaan Pekan Tua Kampar, yaitu kerajaan yang kedua dalam sejarah Kesultanan Pelalawan, terletak di Sumatera, Kabupaten Pelalawan, berdiri tahun 1505 sampai 1675. The Kingdom of Pekan Tua Kampar was the second kingdom in the story of the Sultanate of Pelalawan. Setelah mengalahkan Pekan Tua, Sultan Mansur Shah kemudian mengangkat Munawar Shah sebagai Raja Pekan Tua yang berkuasa pada tahun 1505 sampai 1511. Pada upacara penabalan raja, nama kerajaan Pekan Tua diubah menjadi Kerajaan Pekan Tua Kampar. Sejak saat itulah Islam berkembang di Kerajaan Pekan Tua Kampar. Setelah mangkat, Sultan Munawar Shah diganti putranya yaitu Raja Abdullah. Lanjut ada Kerajaan Tambusai. Dahulunya, daerah Rokan Hulu dikenal dengan nama Rantau Rokan atau Lunak Rokan Hulu karena merupakan daerah tempat perantauan suku Minangkabau yang ada di daerah Sumatera Barat. Sebelum kemerdekaan, yakni pada masa penjajahan Belanda, wilayah Rokan Hulu terbagi atas dua daerah. Yang pertama ada wilayah Rokan Kanan dan yang kedua ada wilayah Rokan Kiri. Lanjut ada Kerajaan Indragiri. Kerajaan ini didirikan pada akhir abad ke-13, tetapi baru tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam pada abad ke-15. Masuknya pengaruh Islam ke kerajaan ini diperkirakan berasal dari Kesultanan Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Lanjut, yang terakhir ada Kerajaan Siak Serindrapura atau Kesultanan Siak, merupakan kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri sekitar tahun 1723 Masehi. Berdasarkan sejarah Kerajaan Siak Serindrapura yang dikutip situs Siakap, kesultanan ini terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan pusat pemerintahannya di Buantan. Berikut saya berikan beberapa gambar yang telah saya dapatkan di situs internet mengenai 18 kerajaan tadi. Bisa dilihat dan sebelahnya. Lanjut, saya akan membahas mengenai adat dan adat Melayu Riau. Yang pertama ada jenis-jenis adat, itu ada 4. Yang pertama ada adat yang sebenarnya adat, inti adat yang berdasar kepada ajaran agama Islam. Yang selanjutnya ada adat yang teradatkan, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang secara berangsur-angsur atau cepat menjadi adat. Selanjutnya ada adat yang diadatkan, norma atau adat buah pikiran leluhur manusia yang piawai. Yang terakhir ada adat istiadat, yaitu tradisi adat yang disusun dan dipakai menjadi sendi-sendi kehidupan sehari-hari yang selalu dilaksanakan dan diperlukan setiap saat. Selanjutnya ada sistem dalam adat Melayu. Yang pertama ada sistem kekerabatan, itu ada 3. Yang pertama itu patrilineal, yaitu sistem pertalian kekeluargaannya dititik beratkan menurut garis keturunan laki-laki. Lalu ada matrilineal, di mana sistem pertalian kekeluargaan lebih dititik beratkan menurut garis keturunan perempuan. Lalu ada bilateral, sistem kekerabatan ini mengambil prinsip garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari sisi ayah dan sisi ibu. Lalu ada sistem pewaris, suami istri yang diikat oleh suatu perkawinan dalam adat Melayu Riau dipandang sebagai dua pihak yang mempunyai hak yang sama, yang harus dipikul bersama secara seimbang oleh kedua pihak. Yang ketiga ada sistem perbatinan, yaitu sejenis kepala suku atau penghulu dalam budaya Melayu. Batin Sakai menjadi pemimpin formal yang mengatur dan mengemudikan masyarakat dengan asas adat. Yang keempat ada kekhalifahan, pimpinan dari satu kekhalifahan yang tetap di bawah kekuasaan raja. 4 kekhalifahan. Yang pertama ada kekhalifahan Ludai, lalu kekhalifahan Matu, yang ketiga kekhalifahan Ujung Bukit, dan yang terakhir kekhalifahan Kuntung. Lalu adat dalam upacara daur hidup. Yang pertama ada adat istiadat kehamilan, ada upacara mengidam, yaitu keinginan-keinginan yang muncul dari seorang ibu yang sedang hamil terhadap sesuatu. Lalu ada upacara meninggal bulan.
Upacara yang dilaksanakan apabila umur kehamilan kandungan telah mencapai 3 bulan. Lalu ada adat istiadat kelahiran, salah satunya upacara melahirkan. Upacara melahirkan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Melayu dalam menunggu masa kelahiran seorang bayi. Lalu ada adat istiadat balik. Ketika anak-anak sudah mulai memasuki usia balik, maka akan dilakukan upacara adat seperti disunat Rasul atau berhitan bagi anak laki-laki dan hatam Al-Quran bagi anak laki-laki dan perempuan. Adapun persiapan peralatan yang diperlukan adalah 3 buah jeruk nipis, 3 buah sirih kerucut, kapas, gambir, tembakau dari pinang, ujung daun pisang, sebuah gantangan batang pisang, pisau lipat, gunting, kapas, obat-obatan, sarung, dan kain panjang. Selanjutnya ada perkawinan. Itu ada 3. Yang pertama ada merisik. Sebelum adanya suatu perkawinan, penyelidikan terhadap seorang gadis perlu dilakukan oleh keluarga lelaki. Yang kedua ada merasi, untuk memastikan apakah pasangan itu cocok atau tidak. Yang ketiga ada meminang. Ketika hari yang ditentukan tiba, maka pihak laki-laki mengirim rombongan peminangan yang biasanya berjumlah 5 orang, diantaranya 1 orang ketua atau laki-laki dan 4 orang anggota muda, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Lalu ada prosesi pernikahan. Akad nikah adalah perjanjian, sedangkan nikah yaitu ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama. Lalu ada berinai besar dan tepung tawar. Berinai besar adalah upacara berinai yang dilakukan di atas petarakne. Lanjut, ada adat dan makna upacara pengobatan perayaan sosial dan hari besar keagamaan. Ada yang pertama ada bulian atau talang mama, tarian daerah berunsur mistis dan berasal dari suku Talang Mama, Kabupaten Indragiri Hulu. Lalu ada babalian atau kuantan, ritual pengobatan yang dikenal di Sintajo. Lalu ada badikai. Ritual badikai sangat erat kaitannya dengan tradisi dan adat istiadat masyarakat suku Akit di Pulau Rupat. Lalu ada badewo, yakni sejenis upacara ritual pengobatan penyakit yang dilakukan dengan memanggil dewa-dewa kepercayaan. Lalu ada buwung kuayang, ritual pengobatan yang terdapat di Rokan. Lalu ada balai panjang, yaitu ritual yang dimaksudkan untuk mengobati penyakit berat. Lalu ada tolak bala, ritual ini dilakukan dengan menghindari kejadian buruk dan nasib akibat terjadi. Lalu ada upacara
hukum adat Sunda, hukum kekeluargaan, mereka bersifat bilateral. Dalam suku Sunda dikenal dengan adanya pancakaki, yaitu istilah untuk menunjukkan hubungan kekerabatan. Lalu untuk perkawinan adat Sunda mereka ada banyak macam, ada menyimpan janji, lamaran, seserahan, siraman, dan lain sebagainya. Untuk hukum waris, kepercayaan Sunda menggunakan bibitan, yaitu kepercayaan Sunda sejati atau permulaan. Berikut untuk materi yang ketiga, kita lanjut untuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai cara kehidupan masyarakat Melayu. Yang pertama ada tunjuk ajar Melayu. Dalam bahasa khas artinya petuah, nasihat, amanah, petunjuk, dan pengajaran dari suri tauladan untuk mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik dan benar. Kandungan tunjuk ajar berpraksi pada agama Islam, norma-norma sosial, serta tafsiran budaya. Untuk perolehan wawasan dan pengalaman sebelum masuk Islam dari bacaan terhadap alam yang menghasilkan tafsir empiris dan kitab-kitab otoritatif. Sesudah masuk Islam, tafsiran akan menjadi nilai mutlak bila sesuai dengan nilai kitab otoritatif. Kedudukan tunjuk ajar. Fungsi tunjuk ajar itu ada 3, yaitu pegangan, azimat, dan timang-timang. Jika diabaikan tidak menjadi orang, tidak selamat, tidak terpuji, tidak bertuah, tidak terpandang, tidak sentosa, dan tidak diberkahi. Lalu ada penyebaran tunjuk ajar menggunakan 2 cara, yaitu suri tauladan, dilakukan dengan perbuatan tindakan dan perilaku dalam perjalanan dan penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari. Lalu bahasa, dilakukan dengan peristiwa lisan sehari-hari, peristiwa lisan khas, dan berwujud genre seni bahasa atau upacara. Sistem kepemimpinan masyarakat Melayu. Ada pengertian masyarakat adat, yaitu masyarakat yang tersusun dari nilai-nilai adat dan terbingkai telah ketentuan adat. Ada lembaga adat, yang pertama itu penghulu, Melayu Muda, dan batin atau datuk kaya, yaitu sebagai pemegang tanggung jawab dan mempergunakan kekuasaan untuk memimpin. Lalu ada menti sebagai pendamping penghulu. Lalu ada hulu balang yang mengambil tindakan terhadap pelanggaran adat dan agama. Lalu ada lembaga adat, satu kesatuan adat yang biasanya terdiri dari satu puak atau suku bangsa atau etnis. Lalu ada asas dalam masyarakat Melayu. Asas berjenjang naik jika terjadi satu perkara harus diselesaikan oleh lembaga adat tinggi persukuan terlebih dahulu. Lalu ada pergantian pemangku adat. Pergantian pemangku adat merujuk pada 4 perkara, yaitu lapu atau sudah tua, lalu ada lalim, lalu ada meninggal dunia, dan permintaan dari yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada pemenuhan kehidupan masyarakat adat. Masyarakat adat dapat memenuhi kebutuhannya dari tanah ulayat, yaitu wilayah yang dimiliki dan dipelihara oleh masyarakat untuk memberikan kesejahteraan kepada warganya. Sekian untuk materi yang keempat. Lalu yang kelima, kita akan membahas mengenai bahasa Melayu Riau. Yang pertama ada kesantunan bahasa Melayu, yaitu dari kata santun bermakna kepribadian yang halus dan baik dari budi bahasanya maupun tingkah lakunya. Lalu ada huruf Arab Melayu. Yang pertama ada huruf hijaiyah, yaitu huruf aksara bahasa Arab yang telah dikodifikasi untuk penulisan bahasa Arab. Lalu ada huruf ilah. Semua huruf ilah disebut alif. Kemudian ada huruf Melayu. Selain digunakan oleh puak Melayu sedunia, huruf ini juga digunakan oleh Turki, India, Pakistan, Bangladesh, dan negara mayoritas Muslim lainnya. Lalu ada kaidah Arab Melayu. Yang pertama kaidah bahasa Arab. Arab Melayu yang menggunakan huruf Arab tentu saja tidak lepas dari kaidah-kaidah dasar bahasa Arab. Kemudian ada naskah lama, yaitu menjadi rujukan dan sumber kaidah yang baku untuk beberapa istilah. Untuk kata tertentu yang sudah lazim digunakan dalam naskah lama akan tetap digunakan, meskipun akan berbeda dengan pola dasar penetapan bentuk penulisan kata. Lalu ada ketetapan EYD. Peran EYD dalam buku Gahara adalah untuk menyesuaikan pola penulisan lama dengan metode yang ditetapkan oleh EYD. Lalu ada bahasa Melayu berkias atau figuratif. Orang Melayu Riau menggunakan ungkapan khas dalam bahasa Melayu setempat seperti pepatah, petiti, dan peribahasa lainnya. Lalu ada sastra Melayu. Istilah sastra
Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga keperasaan dalam bentuk yang imajinatif. Lalu ada sastra Melayu, yaitu semua sastra yang berbahasa Melayu yang pernah ada sepanjang masa atau sejarah. Lalu ada sastra Melayu klasik, yaitu sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Kemudian ada sastra Melayu modern, lahir seiring berkembangnya zaman. Sejarah sastra dalam alam Melayu atau Indonesia, yakni adanya kehadiran sastra Melayu modern atau sastra Indonesia. Lalu ada sastra Melayu pantun. Pantun sudah dikenal sejak lebih 1500 tahun yang lalu sebelum kedatangan Hindu di alam Melayu. Lalu ada sastra Melayu syair. Syair di dalam kesusastraan Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Lalu ada gurindam. Gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Jumlah baris pada gurindam hanya 2 dengan rima a. Lalu ada sastra Melayu mantra. Adalah ucapan berdaya magis yang digunakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Melayu tradisional. Lalu ada peribahasa. Ini melingkupi genre dalam bentuk naratif dan non-naratif. Lalu ada sloka yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sloka atau stileka, yaitu suatu bentuk genre non-naratif yang terdiri dari 2 baris. Lalu ada hikayat, yaitu menyampaikan kisah manusia atau legendaris dan seringkali juga tentang hewan yang bersifat manusia, seperti kemampuan hewan berbicara. Lalu ada dongeng, merupakan genre sastra naratif manusia Melayu paling awal setelah mitos. Lalu ada legenda. Istilah legenda berasal dari bahasa Latin legere atau genre naratif, prosa rakyat yang mempunyai kisah sebagai sesuatu yang dianggap benar-benar terjadi. Berikut untuk materi 5. Lanjut ke materi yang ke-6, yaitu mengenai kesenian Melayu di Riau. Yang pertama, kesenian Melayu Riau lahir dari sesuatu yang mistik. Kemudian ada filosofi kesenian Melayu Riau. Ini berhubungan erat dengan masyarakat, merujuk kepada Malinowski yang memaparkan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Lalu ada jenis kesenian Melayu Riau. Secara umum, kesenian dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu seni pertunjukan, seni rupa, dan seni sastra. Lalu ada seni musik. Secara umum, kesenian musik adalah cabang seni yang menggunakan melodi, irama, tempo, harmoni, dan vokal sebagai medianya dalam mempresentasikan yang telah diciptakan oleh penciptanya. Seni Melayu musik itu dapat pula dibagi menjadi dalam 2 kategori. Yang pertama ada dalam alat musik dedokut, yaitu sejenis alat musik yang digunakan untuk memburu burung ruak-ruak. Lalu ada puput yang terbuat dari batang padi, dan ada pula yang dibuat dari bambu pendek berdiameter 1,3 cm. Lalu ada tabuh. Tabuh adalah sejenis alat komunikasi yang terbuat dari kayu yang dilubangi dan ditutup dengan kulit lembu pada bagian pangkalnya. Aktivitas musik dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada berdongeng, lalu berjanji, bergambus, canang, ada gendang beregung, gendang serama, genggong jika berdah atau zikir. Dan ada juga ketawa, kesenian ranggong, musik lesung atau musik menumbuk padi lesung gelagaran. Seni rupa di Riau lebih kepada flora, ada pula abstraksi fauna, bentuk tak utuh seperti keluang, sisik naga, burung, serangga, kupu-kupu, dan lain-lain. Lalu ada anyaman, yaitu merupakan hasil dari kegiatan menganyam dalam menjalin bilah, tali, atau helai dengan bersilangan timpa-menimpa satu sama lain. Lalu ada seni ukir. Kesenian ukiran adalah proses mengolah permukaan suatu objek yang berukuran dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan sehingga didapat imaji tertentu.
Lalu ada batik, yaitu bergambar yang ditulis pada kain dengan menggunakan malam atau lilin sebagai media sekaligus penutup kain batik. Lalu ada seni teater. Nah, teater yaitu cerita yang dibawakan dengan gerak dan ekspresi pelakon. Lalu ada wayang bangsawan. Cerita yang dimainkan dalam wayang bangsawan seringkali cerita yang terdiri dari serangkaian kejadian atau episode. Lalu ada teater atau seni peran. Randai Batu Rijal dan Peranap, Randen, Ranggung, teater bangsawan, teater tutur, mendu, ronggeng. Lalu ada seni tari. Nah, ada dua, itu ada sakral dan ada profan. Kalau sakral itu ada tari mayang dan tari olang-olang. Berikut dari untuk materi ke-6. Lanjut ke materi yang ke-7 mengenai tradisi tulis dan tradisi lisan masyarakat Melayu. Tradisi lisan merupakan salah satu kekuatan kultural yang ada di Indonesia. Kemudian ada Rapak Pariaman merupakan salah satu tradisi lisan khas Pariaman. Wayang kulit dari Jawa, cerita rakyat dan bahasa rakyat juga merupakan khas tradisi lisan di kalangan masyarakat Indonesia. Tradisi tulisan, tradisi besar atau tradisi tulisan yaitu penyampaian sejarah melalui tulisan. Berikut dari ulasan materi ke-7. Lanjut mengenai materi ke-8, yaitu nilai azas ekonomi Melayu dan sistem ekonomi tapak lapan. Sistem ekonomi tapak lapan yaitu sistem mata pencaharian masyarakat Melayu terlihat dari aktivitas mereka yang menggunakan dan memanfaatkan alam saujana di sekitarnya. Lalu ada peresuk adalah pentahapan jenis pekerjaan orang Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tapak lapan yaitu orang Melayu menetapkan satu pokok sumber pendapatan dan ditambah dengan sumber pendapatan sampingan lainnya seperti berladang, beternak, menangkap ikan, dan lain-lain. Berikut ulasan dari materi ke-8. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai ekonomi Melayu di era globalisasi dan etos kerja masyarakat Melayu. Untuk corak budaya Melayu Riau ditentukan oleh sifat, ciri, dan penampilan orang Melayu itu sendiri. Oleh karena itu, pembicaraan corak budaya itu tidak terlepas dari sifat, ciri, dan penampilan orang Melayu itu sendiri, dan salah satu orang Melayu Riau adalah Temanggung. Lalu ada pembinaan dan pengembangan budaya Melayu Riau di era globalisasi. Ada kebanggaan terhadap budaya Melayu Riau, setia terhadap budaya Melayu Riau, sadar akan fungsi dan makna budaya itu sendiri. Untuk etos kerja masyarakat Melayu, pada umumnya masyarakat Melayu memiliki etos kerja yang disebut dengan semangat kerja yang tinggi. Semangat yang mampu menaikkan harkat dan martabat kaumnya, adapun dalam istilahnya untuk duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Pandangan orang Melayu terhadap kerja. Orang Melayu yang mendasarkan budaya dengan teras Islam selalu memandang bahwa bekerja merupakan ibadah, kewajiban dan tanggung jawab pekerja sebagai badan merupakan hasil pemahaman orang Melayu terhadap Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Untuk mata pencaharian orang Melayu beraneka ragam, mulai dari usaha yang bergantung pada alam sampai pada usaha yang mengandalkan jasa. Untuk pandangan orang Melayu terhadap harta, pada umumnya sangat terpengaruh oleh ajaran Islam sehingga yang digunakan untuk mencari harta tersebut banyak mengandung simbol-simbol Islam. Mengenai harta benda, dalam pandangan orang Melayu yang diutamakan yaitu berkah dan bukan jumlahnya. Harta yang bisa mendatangkan berkah adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Pandangan seperti ini tentu saja dipengaruhi oleh ajaran Islam itu sendiri. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai budaya Melayu Riau. Saya memang tidak membahas mengenai terlalu dalam, tapi cukup membahas mengenai apa yang sudah saya pelajari selama 1 semester dalam mata kuliah budaya Melayu Riau. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.